Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa dengan saya Fitria dalam program spesial bulan Ramadan yang berjudul Teras, Teman Ramadan Santri. Yang pada sore hari ini kita akan membahas tentang mengelola emosi meraih putih hati. Dan kali ini saya sudah ditemani lagi nih dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu beliau Ning Nadia Khairina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya masih baik ya, Ning? Baik. Semoga baik selalu. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang emosi nih. Kan yang kita tahu tuh emosi itu selalu saja negatif, padahal sebenarnya emosi itu ada yang positif juga ya. Dan perlu diketahui juga emosi itu adalah sebuah respon manusia terhadap suatu kejadian yang melibatkan perilaku dan juga pengalaman untuk menyelesaikan sebuah masalah begitu. Jadi kita sudah sering tahu ya, maksudnya semua orang itu pasti pernah emosi dan selalu punya emosi begitu. Lalu apa sih ini maksud dari emosi itu, fitrah manusia itu benar atau tidak? Ya, seperti yang dijelaskan Mbak Fitria tadi, jadi emosi itu merupakan bagian respon tubuh kita ya untuk menanggapi sesuatu. Dan pasti itu naluriah akan muncul dalam diri seseorang saat mendapatkan atau menghadapi sesuatu. Bisa jadi emosi ini timbul atau keluar karena kondisi keluarga atau pengaruh lingkungan yang mana bisa menunjukkan, tadi sudah disebutkan, ada emosi negatif, ada emosi positif. Jadi sebenarnya emosi itu tidak melulu negatif ya, emosi itu ada emosi positif, seperti misalkan apa nih? Bahagia. Jadi bentuk rasa kita bersyukur kepada Allah itu adalah emosi positif. Kalau emosi negatif apa nih biasanya? Marah, kecewa gitu, itu namanya emosi negatif. Jadi memang dalam diri kita manusia itu pasti akan memiliki emosi yang mana bagaimana kita meluapkan emosi itu dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi bisa dari faktor keluarga atau bisa dari lingkungan atau dari dirinya sendiri ingin merubah emosinya menjadi seperti apa gitu. Terus kita kan, tapi kan kebanyakan nih emosi selalu beridentik dengan negatif ya. Nah kalau misalnya kita itu di bulan puasa seperti ini nih, kenapa kok kita tuh lebih mudah emosi gitu nih? Sebenarnya hal itu tidak sepenuhnya benar ya, karena pada saat bulan puasa seperti di episode sebelumnya kita udah membahas kalau ternyata ada salah satu hormon yang mengendalikan stres dalam diri manusia itu bisa terkendali karena kita puasa. Nah, lalu kenapa kok orang lapar itu biasanya cenderung marah-marah gitu ya, emosian, terus bawaannya orang ngapain dikit bernapas dikit salah gitu ya. Nah itu karena otak manusia itu ternyata salah satu makanan utamanya itu glukosa. Nah glukosa kemarin kita juga sudah bahas didapat dari makanan. Nah sedangkan waktu puasa kita nggak makan. Nah akhirnya asupan glukosa yang masuk ke dalam tubuh kan berkurang atau tidak ada bahkan. Nah terus gara-gara si glukosa ini nggak ada, tubuh kita bilang ke otak, aku lapar nih gitu. Nah otomatis saat otak itu menerima sinyal yang di perut kalau kita lagi lapar, maka hormon kortisol yang tadi bisa mengendalikan stres, bisa mengendalikan emosi tadi, itu jadi cenderung meningkat dan pada kadar tertentu akhirnya tidak seimbang. Nah, karena tidak seimbang, akhirnya seseorang itu jadi merasa tertekan atau stres gitu. Nah, terus di sisi lain, lalu terus gimana caranya kita bisa mengendalikan kondisi tersebut pada waktu puasa gitu ya. Padahal kalau puasa itu kan kita harus menahan hawa nafsu, artinya kita harus sabar gitu. Jadi caranya gimana? Caranya berarti kembali kepada pola makan tadi. Jadi bagaimana kita waktu sahur tadi, sahur dengan makanan yang sesuai dengan porsi dan pola yang tepat. Jadi tidak terlalu manis atau tidak terlalu banyak kalori,
tapi dapat bertahan di dalam tubuh kita dalam jangka waktu yang lama kayak gitu. Nah, karena saya jelaskan lagi sedikit ya. Jadi karena saat nanti pola makannya tadi bisa teratur, nah sebenarnya kita ini kan pada waktu puasa secara tidak langsung itu sudah diajarkan untuk mengatur pola makan. Jadi waktu maghrib kita pasti buka ya, kita pasti makan, kan nggak mungkin kita nggak makan. Sedikit dulu, lalu nanti setelah sholat katakanlah kita baru makan menu utama. Terus pada waktu sahur kita makan sahur. Sebelum subuh kita sahur. Nah di situ dalam waktu 30 hari kita secara tidak langsung sebenarnya tubuh diminta untuk beradaptasi seperti itu. Nah otomatis pola makan tadi akan teratur. Nah kalau dalam waktu beberapa hari tadi tubuh kita sudah bisa beradaptasi, maka dia akan bisa menyetabilkan hormon kortisol tadi. Nah pada akhirnya nanti secara otomatis emosi kita juga akan terkendali dan kita juga bisa jadi lebih fokus dalam berpikir. Nah itu hubungannya kenapa kok puasa itu justru bisa meningkatkan tingkat emosi kita. Tingkat konsentrasi gitu. Di pola makan juga penting ya ini juga. Ya, porsi pola makan itu kita sangat penting dan jenis makanan apa yang kita makan itu juga sangat penting. Kalau misalkan Mbak Fitri mungkin punya pikiran glukosa tadi kan hubungannya sama gula ya. Terus artinya berarti apa ya harus kita makan makanan yang manis, minum minuman yang manis misalkan tidak harus seperti itu ya. Karena apa? Makanan yang manis atau minuman yang manis atau mungkin junk food misalkan saat masuk ke dalam tubuh maka memang secara cepat bisa meningkatkan kadar gula dalam darah, tapi secara cepat juga akan turun kadar gula dalam darahnya, sehingga nanti ada yang namanya hormon lapar dalam tubuh kita itu akan bilang aku sekarang lapar nih gitu. Jadi akhirnya ya emosi lagi gitu, emosi negatif lagi gitu maksudnya. Nah kan kita tahu ya nih pasti banyak lah orang yang nggak sabaran gitu, gampang emosi gitu. Karena tadi kan apalagi di bulan Ramadan ya, kalau misalnya orang itu tuh kayak udah sering emosi gitu, terus baperan, apakah bisa membatalkan puasa seseorang tersebut? Itu juga sudah saya singgung ya di episode sebelumnya. Jadi puasa itu menahan apa aja Mbak Fitri? Menahan lapar, haus, dan juga hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, kemarin kita juga sudah bahas puasa itu memiliki dua nilai ya. Jadi ada nilai lahir, ada nilai batin. Nah, dimana kalau kita marah misalkan pada waktu puasa, tapi kan kita nggak makan nggak minum, jadi puasanya sebenarnya tidak batal, tapi akhirnya mengurangi nilai dari puasa itu sendiri atau pahala puasanya jadi berkurang. Ya. Oke. Jadi kalau bisa ya tetap harus ditahan ya nih. Iya. Jadi kalau bisa ya tetap harus ditahan karena nanti semakin kita bisa menahan emosi, semakin kita bisa mengendalikan diri, maka lebih banyak pahala yang kita dapatkan gitu. Mungkin tips nih biar nggak gampang emosi gitu gimana? Tipsnya biar nggak gampang emosi. Tipsnya ada banyak ya. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan emosi dalam diri kita kan gitu ya. Nah ini sangat banyak sekali. Kalau saya jelaskan itu nanti bisa sampai bisa mungkin ya. Jadi kita akan lanjutkan episode ini di episode berikutnya. Oke, berarti kita ketemu lagi nih di episode selanjutnya ini. Ya belum tahu, kalau kita adakan lagi ya pasti akan ada lagi. Nah ini saya bilang kayak gini, ini orang-orang di media ini pada emosi semua ini. Saya nggak rencanain kayak gitu kok, gitu. Nah, emosi negatif jadi ini, dong. ini menguji emosi yang ada di depan saya ini. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah itu ada 3 yang saya ambil dari teori psikologi Islam. Nah di sini saya ambil kesimpulannya aja, karena kalau dijelaskan memang sangat banyak ya.
Jadi yang pertama itu kita lakukan suatu pengalihan. Jadi saat tadi tim yang ada di sini ini emosi, nah di sini bisa melakukan pengalihan satu, itu kita bilang astagfirullah. Ada yang bilang gitu ya, astagfirullah. Wong saya nggak ngerencanain kayak gitu kok, tiba-tiba ada rencana kayak gitu. Jadi zikir kepada Allah itu adalah salah satu cara pengalihan terbaik agar kita bisa meredakan emosi negatif. Ini yang disebut emosi negatif ya. Yang kita bahas bagaimana kita mengelola atau tips agar emosi negatif kita tidak terlalu meluap, kan gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah meluapkan emosi ke dalam sebuah bentuk lain yang mana bentuk tadi itu nilainya positif. Nah, misalnya ada kucing cowok ini suka sama kucing cewek. Nah, si kucing cewek ini nggak nanggepin, nggak mau sama si kucing cowok ini. Nah, akhirnya kan cintanya kan nggak tersampaikan. Nah, daripada dia sedih, akhirnya dia nulis novel. Misalkan nulis cerita aku nggak bisa mendapatkan cintanya si A, misalkan gitu. Nah, akhirnya terbitlah sebuah buku yang mana itu juga bisa bermanfaat buat dirinya sendiri maupun orang lain. Yang ketiga itu adalah bagaimana kita bisa merasionalkan kondisi yang menyebabkan emosi tadi untuk dikembalikan lagi kepada Allah SWT. Jadi artinya gini, kita harus bisa misalkan ada si kucing tadi akhirnya mau melamar si kucing A, mau melamar si kucing B, misalkan gitu, si kucing cewek tadi. Nah, saat mau dilamar ternyata si kucing cewek tadi kan nggak mau. Aku nggak mau mas, soalnya buntutmu bundel gitu misalkan ya. Nah, terus akhirnya nggak jadi nikah, katakanlah gitu. Nah, di sini saat si kucing cowok tadi itu berpikir atau bisa merenungkan diri, kalau misalkan saya itu tidak bisa nikah sekarang, pasti ada kesempatan lagi berikutnya. Artinya si kucing cewek ini bukan kucing yang bisa mendampingi saya, karena dia masih mengomentari atau mempermasalahkan buntut saya gitu. Nah, berarti akan ada kucing perempuan lain yang bisa lebih menerima dia gitu. Nah, jadi artinya mengembalikan bahwa semua itu ada hikmahnya. Jadi pada akhirnya dia akan bisa menerima kondisi itu gitu. Yang kedua, ada namanya penyesuaian kognitif. Jadi kita selalu berpersepsi positif terhadap suatu hal. Nah, misalkan kita itu, ini salah satunya ya, karena ada banyak. Salah satunya kita itu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi katakanlah kalau di pondok nih ada pasti kan ada ya, yang kalau misalkan Mbak Fitri pengurus bukan ya? Pengurus pondok ya. Kalau pengurus tuh biasanya apa yang dilakukan? Kalau ada santri yang waktunya udah azan nih, terus yang dilakukan apa nih biasanya? Ya diobrak-obrak gitu nih. Ya. Terus waktu ngobrol-ngobrol ada nggak yang nggak mau berangkat jamaah? Banyak ya. Banyak, nah, iya. Pada saat ada yang nggak mau jamaah itu kira-kira kadang penolakannya ya ada yang seperti apa nih? Ada yang marah-marah nih, ada yang marah, terus ada yang sampai ya kayak gitu. Ya macam-macam ya. Intinya responnya negatif. Lah. Nah, pada saat menerima hal itu kita tidak boleh atau tidak seyogianya kan mengembalikan kemarahan itu kepada orang tersebut, karena kita bisa mengembalikan lagi kepada kondisi santri itu. Misalkan kita mencoba menyelami sebenarnya anak ini kenapa sih kok tiap kali kita beri nasihat, kita ajak kebaikan kok mesti nggak mau. Oh, ternyata di dalam keluarganya itu ada konflik internal yang mana membuat dia tuh juga gampang marah, misalkan gitu. Nah, di situ kalau kita itu mau merasakan apa yang dirasakan orang lain, maka kita
kita akan memahami, kita akan berusaha untuk sabar, kita akan berusaha untuk ya udah kalau gitu yang penting kamu sholat. Akhirnya kan kita bisa bicara seperti itu tanpa harus memberikan ajakan yang balik emosi gitu, misalkan gitu, emosi negatif ya. Yang terakhir itu adalah ada yang namanya coping strategi. Coping strategi ini ada 3 kalau menurut Islam, kalau saya simpulkan ya. Karena sebenarnya juga ada beberapa istilah yang sangat rumit. Jadi saya simpulkan ada 3, yaitu kita harus jadi orang yang bersyukur, kita harus jadi orang yang sabar, dan kita harus jadi orang yang pemaaf. Nah, dengan begitu kita bisa mengendalikan emosi dalam diri kita. Kenapa kok harus bersyukur? Ya karena kalau dengan bersyukur maka kita tidak akan gampang marah. Misalkan kita bertamu, misalkan bertamu tersebut oleh pemilik rumah, kita diberi hidangan air putih karena orang tersebut punyanya air putih. Saat kita merasa bersyukur, alhamdulillah aku dapat minuman gratis gitu kan ya. Nah dengan begitu kan kita sudah bisa menerima, oh ini adalah nikmat dari Allah yang mana ya ini sudah cukup untuk meredakan dahaga saya. Tidak harus kopi misalkan atau es teh atau harus minuman-minuman tertentu seperti itu. Yang kedua, kalau misalkan menghadapi situasi tertentu yang mana itu menekan emosi kita, menekan diri kita, atau tadi yang seperti diceritakan ada orang yang dikasih nasihat, justru dia diajak ke kebaikan, justru dia malah marah. Nah, saat kita itu bisa sabar, kita bisa menerima, maka apapun kondisi dalam lingkungan sekitar kita, maka kita juga akan bisa menanggapinya tanpa harus dengan emosi gitu. Lalu yang terakhir adalah memaafkan. Jadi saat ada sesuatu hal yang memicu emosi kita sehingga membuat kita marah, nah kita kembalikan lagi aja ke diri kita. Kalau kita marah, apa sih yang akan kita dapatkan? Kan nggak ada ya. Jadi meluapkan emosi itu sebenarnya juga boleh saja dan harus. Karena kalau nggak kita luapkan, maka hal itu justru akan memperburuk kondisi. Jadi gimana caranya biar bisa meluapkan emosi yang baik sehingga kita bisa menjadi orang yang pemaaf misalkan? Ya macam-macam, ada dengan cara olahraga misalkan. Nah itu adalah salah satu cara sehat yang mana kita jadi bisa mengontrol atau mengendalikan emosi kita gitu. Nah itu hanya sekilas saja ya, bagaimana cara kita mengelola emosi. Jadi kita harus bisa mengalihkan sesuatu yang membuat kita emosi dengan cara berpikir, dengan cara mengembalikan semuanya kepada Allah, dan meyakini bahwa semua hal itu pasti ada hikmahnya. Jika kita bisa membuat karya, kenapa tidak? Jadi kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, bagaimana kita bisa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga kita juga bisa memaafkan orang itu, kita bisa lebih bersyukur, dan kita juga bisa sabar menghadapi dan menerima apa yang diberikan Allah kepada kita gitu. Jadi penting juga untuk memahami orang lain ya, biar kita nggak emosi gitu sama orang. Iya, karena iya pada dasarnya kan kita nggak boleh egois ya. Iya. Jadi kita harus memandang sesuatu itu secara holistik, artinya menyeluruh. Jadi bukan hanya diri kita saja, tapi bagaimana orang lain. Dan saat terjadi sesuatu, saat ada suatu masalah, pertama yang kita lakukan kan pasti juga akan
mengoreksi diri kita dulu, bukan menyalahkan orang lain seperti itu. Oke, berarti banyak banget sebenarnya tipsnya nih. Tapi Iya. ini yang sebagian besar yang bisa kita lakukan Iya. gitu. Udah cukup sih. Kalau kita bisa melakukan ya pasti nggak gampang emosi kalau kita. Terus ini ciri-ciri emosi itu gimana sih? Maksudnya gimana? Ciri-ciri emosi negatif? Iya, Ciri-ciri ciri-ciri orang yang memiliki emosi negatif? Ya, kalau misalkan yang tadi sudah disebutkan sih, ciri-ciri emosi negatif itu kan salah satunya ya suka marah, terus dia tidak mudah menerima sesuatu hal, dalam artian jadi kurang bersyukur ya, seakan-akan seperti itu. Terus sedih yang terlalu berkepanjangan. Jadi misalkan ada sesuatu hal yang tidak bisa sesuai dengan harapan kita merasa kecewa dan akhirnya kita merasa sedih yang berkepanjangan. Padahal semuanya itu kan sudah menjadi rencana dari Allah ya. Artinya apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang kita alami itu sudah menjadi rencananya Allah, yang mana kalau kita kembalikan lagi kepada yang punya rencana ya kita tidak boleh marah, karena itu semua sebenarnya adalah suatu nikmat gitu. Berarti enggak apa ya? Apa? Jadi itu tadi kita harus pentingnya bersyukur gitu biar nggak gampang emosi itu tadi, bersyukur terus selalu apa ya, mengingat kembalikan semua kepada Allah gitu. Kita harus menerima semua apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita. Iya, emang susah sih. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini juga merupakan bentuk penuturan buat saya sendiri. Jadi ini juga suatu hal yang perlu kita pelajari bareng-bareng lah. Gitu. Dirubah mulai dari sekarang. Biar nggak gampang emosi, nggak marah-marah. Nah, terus biar kita bisa bersahabat dengan emosi ini gimana? Biar kita bisa bersahabat dengan emosi, ya yang tadi disampaikan sih Mbak Fitri. Jadi kita harus bisa mengenalikan sekarang kita ini kondisinya lagi apa sih? Kita lagi apa namanya? Sebenarnya lagi seneng, apalagi sedih gitu. Ya dari 3 model pengelolaan emosi tadi itu kita bisa mengendalikan emosi itu, kita bisa bersahabat dengan emosi itu. Berarti ya kita harus memahami itu tadi nih biar kita itu bisa mengelola. Nah, inilah pembahasan kita hari ini tentang mengelola emosi, meraih putihnya hati. Ya, sangat bermanfaat sekali ini untuk kita semua yang apalagi yang sering-sering emosi, marah-marah gitu. Nah, jadi ini tadi pembahasan seputar mengelola emosi menuju putihnya hati, yang mana kita tadi dapat itu ya, pengetahuan tentang jadi emosi itu sebuah respon tubuh kita terhadap suatu kejadian, yang mana dan emosi itu nggak selamanya itu negatif, ada positifnya juga, tapi ya banyak juga yang lebih ke negatif sih biasanya memang. Bentuk emosi itu ada yang positif, ada yang negatif. Tapi persepsi seseorang terkait emosi itu selalu konotasinya negatif. Marah, padahal emosi itu adalah bentuk respon kita terhadap sesuatu atau seseorang. Jadi bisa saja ada orang yang dapat permen itu seneng, nah itu juga bentuk emosi. Ada orang yang dapat permen itu merasa kok cuma permen sih, nah ini juga bentuk emosi. Itu. Berarti ya tergantung kitanya juga ya, persepsi kita. Apa? Kalau apa tadi emosi itu tadi, kan kita kan banyak yang kira kalau emosi itu tadi ya, selalu itu, marah gitu. Sebenarnya enggak. Ya, itu hanya kesalahan dalam pengertian aja. Karena kurang pengetahuan sebetulnya. Tapi sekarang udah tahu ya, emosi itu nggak selalu negatif tapi juga ada yang positif. Terus kita jadi tadi juga mendapatkan tips nih biar kita bisa bersahabat dengan emosi. Kita harus memahami tadi, satu, kita harus melakukan suatu pengalihan, misalnya berzikir kepada Allah ini. Terus yang kedua, kita bisa mengeluarkannya itu dalam bentuk lain yang positif, misalnya ya membuatlah sebuah karya gitu kan, bisa diluapkan dalam sebuah karya, misalnya emosi, terus
nulis aja lah kayak gitu kan bisa menghasilkan sebuah karya yang lebih bermanfaat bagi orang lain juga. Terus yang ketiga itu merasionalkan kondisi nih, penyebab emosi. Nah, kita kembalikan lagi kepada Allah ya nih. Tadi kita bisa ya harus lebih menerima lagi lah ya apa yang telah ditakdirkan Allah gitu. Ada nih yang dinamakan juga coping strategi nih. Itu juga ada 3. Yang pertama yaitu harus bersyukur. Berarti syukur itu penting. Terus yang kedua kita harus sabar dan harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Karena kita juga harus memahami diri kita sendiri sebelum memahami orang lain seperti itu. Yang terakhir pada waktu puasa kita juga harus mengendalikan makanan apa yang kita makan. Jadi pada saat nanti siangnya kita merasa tubuh itu mulai kosong, lambung mulai kosong oleh makanan, tadi otak tetap terisi oleh glukosa tadi. Jadi harus tetap mengatur pola makan dan juga porsi makan kita selama bulan puasa biar emosinya juga terkontrol begitu. Ya. Oke, pembahasan hari ini sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih nih Nadia atas waktunya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa saksikan terus program acara Teras Teman Ramadan Santri setiap hari Senin dan juga Kamis pukul 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.